Saudara-saudara yang terkasih, ini situasi umat dari stasi Tarjun. Jumlah umat stasi Tarjun itu nggak banyak, di bawah 10 kakak. Tetapi mereka sudah mempunyai lahan di Tarjun, dan rumah mereka satu sama lain relatif berdekatan. Kebetulan hampir 100% mereka dari Toraja. Salah satu hal yang saya syukuri adalah hidup mereka yang bersatu. Lepas dari kekurangan sana sini pasti ada, namanya juga manusia. Melihat teman-teman dari Gunung Batu yang sebelumnya itu tidak mempunyai tanah, kemudian ada salah seorang umat yang menghibahkan tanah, kemudian didukung oleh teman-teman yang lain dengan mau gotong royong lalu iuran, kemudian ditindaklanjuti terus menerus sehingga Gunung Batu atau stasi Gunung Batu dipastikan sampai hari ini sudah mulai pembangunan dan sedikit banyak mempunyai tabungan untuk menyelesaikan ruang doa yang sedang dibangun. Melihat kenyataan itu, umat dari Tarjun mempunyai inspirasi. Memang beberapa waktu yang lalu bermimpi mempunyai tanah di pinggir jalan besar setidaknya, tetapi umat Tarjun sebenarnya gereja paroki mempunyai tanah di sana ukuran 60 kali 30 walaupun agak dalam sedikit. Setelah melalui perundingan yang tidak dikatakan tidak pendek, maka beberapa bulan yang lalu diputuskan untuk membuat rumah singgah supaya pastor dari Kota Baru kalau ke seberang, ini Tarjun itu ada di Pulau Kalimantan, sedangkan paroki ada di Pulau Kota Baru. Untuk menyeberang itu juga biayanya mahal, apalagi menunggu feri yang menyeberang juga memerlukan waktu yang tidak pendek juga. Maka terpikirkan untuk membuat rumah singgah sekaligus rumah doa di Tarjun, dengan harapan rumah yang doa yang dipikirkan untuk dibuat itu, pertama mengakomodasi supaya kalau ada romo atau pastor itu ke seberang ada tempat untuk singgah atau nginap. Dua, untuk hari Minggu ada tempat untuk berkumpul bersama, berdoa bersama umat Tarjun. Lalu pada hari raya Natal atau Paskah, tempat itu bisa menampung orang sekitar 200 jiwa. 200 jiwa gimana? 200 kakak. 200 kakak, ada 400 jiwa kurang lebih yang ada di seberang, yaitu Tarjun, Batu Ampar, PKS dan Batu Mulia. Mengingat bahwa PKS itu di perusahaan di mana perusahaan tidak menyediakan tempat berdoa untuk orang Katolik,
Batu Ampar tidak ada tempat khusus untuk orang Katolik. Di Batu Mulia yang jumlahnya ada 50 kakak lebih, perusahaan juga tidak ada tempat untuk umat Katolik. Sehingga setiap hari Minggu untuk PKS berdoa dari rumah ke rumah. Di Batu Ampar itu memakai rumah atau rumah karyawan yang dimodifikasi, yang diprakarsai oleh saudara-saudara yang Protestan, lalu yang Katolik nebeng di sana, sehingga kesempatan untuk menggunakan sangat terbatas. Kalau saudara kita yang Protestan itu mau memakai kapan saja, yang orang Katolik harus mengalah karena memang tempat itu diprakarsai oleh saudara-saudara Protestan. Untuk Batu Mulia yang jumlahnya banyak itu, perusahaan belum memberikan sebuah ruangan untuk berdoa bersama. Jangankan ruangan untuk belajar, anak-anak yang sekolah di SD saja tidak disediakan. Ya, belajar agama jadi dari rumah ke rumah, tetapi untuk sementara ini masih memakai rumah ketua stasi. Untuk di stasi Tarjun memang mereka karyawan pabrik semen, tetapi rumah atau gereja bersama Protestan dan Katolik itu ada di dalam, dan praktis jam yang diberikan untuk orang Katolik jam siang hari, ya, dan terbatas, kemudian hanya berapa jam, kemudian terburu-buru. Kemudian Tarjun memutuskan berdoa dari rumah ke rumah sehingga bisa leluasa untuk bercengkrama. Dari latar belakang itu terpikirkan untuk membuat rumah doa yang mengakomodasi beberapa kebutuhan. Mohon dukungan doa Anda, partisipasi Anda untuk umat Tarjun yang pelan-pelan pasti mereka suatu ketika akan punya rumah singgah yang bisa memberikan tempat di mana para pastor atau pekerja pastoral untuk singgah di situ, di mana ketika mereka mau berkumpul bareng dari Minggu ada tempat, ketika hari raya besar bisa menampung, mengakomodasi 4 stasi Tarjun, PKS, Batu Mulia, dan Batu Ampar. Sekali lagi mohon dukungan doa-doa Anda dan lain-lainnya. Tentu saja partisipasi Anda sangat menguatkan umat dari stasi Tarjun yang jumlahnya tidak sampai 10 kakak, tetapi kita menemukan semangat yang luar biasa. Ini persiapan untuk minggu depan. Mereka setidaknya sampai hari ini bersekutu, berdoa, dan bekerja sama, saling tolong menolong, bahu membahu. Jikalau ada salah kata, salah tindakan, tentu sangat manusiawi, tetapi kita mempunyai ajaran dari Yesus di mana kita dipanggil untuk saling mengampuni dan bangkit dan bertobat, kemudian berjalan bersama lagi untuk menghayati dalam perjalanan bersama, berpartisipasi dan punya tujuan yang jelas. Mohon dukungan dari mana saja Anda berada. Tuhan memberkati.